Nuova bombana Delta Demo. Me asal lago kataku wanuanto sa iya cita inay popenda sa iya ringkana impia popenda me kalolaro pero ngaronga boboto ako liputo sa iya cita inay popenda sa iya ringkana impia popenda Ya, sebuah lagu daerah Moronene, Kabupaten Bombana menjadi pembuka perjumpaan kita pada sore hari ini yang berjudul Penta Demo yang merupakan ciptaan dari Bapak Haji Kasra Jaru Munara. Dan pemirsa bahagia sekali rasanya saya Hendrak Baramli bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan satu persembahan lagu daerah dari masyarakat Moronene Kabupaten Bombana, ini menandakan bahwa memang masyarakat Moronene Kabupaten Bombana memiliki berbagai keragaman bentuk musik tradisional bahkan lagu-lagu daerah. Nah, terkait dengan salah satu alat musik tradisional yang menjadi pelengkap keragaman kebudayaan dari masyarakat Moronene, hal itu akan menjadi topik pembahasan kami dalam program acara Bingkai Budaya kali ini. Ya, seperti tema kita adalah alat musik tradisional Moronene di antara pergeseran budaya dan juga regenerasi. Dan bersama saya telah hadir beberapa narasumber kita dan kita akan tentunya berbincang-bincang seputar bagaimana tentang alat musik tradisional Moronene Kabupaten Bombana ini. Saya akan menyapa dulu narasumber saya. Yang pertama telah hadir Bapak Amirullah SSPT MPW. Selamat datang Bapak di TVRI Sulawesi Tenggara. Beliau adalah pengurus lembaga adat Moronene. Ya. Dan di sebelah beliau, nah ini tadi pencipta lagunya ya. Bapak Insinyur Haji Kasra Jaru Munara MSC selaku Tokoh Budaya Moronene. Selamat datang Bapak di TVRI Sulawesi Tenggara. Nah, kalau boleh tahu tadi cipta lagunya Penta Demo itu artinya apa? Menggambarkan tentang apa, Pak? Sebenarnya secara ini artinya yang kita harapkan itu adalah bangkit lah. Bangkit lah. Ya, tapi kalau di terjemahan letterboxnya berdiri. Oke. Tapi sebenarnya itu artinya adalah bangkit lah. Oke, menggambarkan masyarakat Moronene yang hari ini mungkin malu-malu, kemudian agak tenggelam. Mari sama-sama kita bangkit. Saatnya bangkit. Iya, memperkenalkan Moronene lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Gitu. Baik, luar biasa. Baik, di sebelah Pak Haji Kasra juga telah hadir Bapak Amir Malik SPD. Ini beliau adalah salah seorang tokoh seni dan budaya masyarakat Moronene. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Baik, terima kasih. Dan di samping beliau telah hadir juga bersama kita ada Bu Monati, benar Bu ya namanya ya. Beliau ini adalah salah seorang penggiat musik tradisional Moronene. Selamat datang Ibu Bue. Saya panggilnya kalau ini Bue ya? Bue aja. Oke, baik. Itu panggilan yang dituakan dalam bahasa Moronene. Baik.
Nah, ini menarik sekali lagi pemirsa, kita akan membahas tentang alat musik tradisional Moronene di antara pergeseran budaya dan regenerasi. Saya ke Pak Kasrado nih Pak. Kalau kita melihat ini kan tidak hanya di daerah lain, di masyarakat Moronene pun juga memiliki alat musik tradisional. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan beberapa di antaranya alat musik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Moronene yang ada di Kabupaten Bombana. Ya, baik, makasih. Jadi alat tradisional Moronene ini Ya. sebenarnya juga termasuk alat tradisional musik tradisional yang cukup tua, Hmm. yang terbuat dari bahan alami, Ya. yaitu berupa bambu gitu. Hmm. Yang pertama itu ada tamburu, Iya. ya seperti yang ada di meja Oh, ini ini. di Ini depan adalah kita ya? tamburu. Oke. Kemudian ada yang namanya oore, Hmm. bisa berupa oore niwangkutako, nanti juga akan kami peragakan. Kemudian ada juga oore nirenta. Iya. Kemudian ada juga oreh yang sifatnya itu digesek, hampir sama dengan biola. Kemudian ada juga gendang dari bambu, namanya ganda tari. Iya. Sebenarnya beragam gitu, dan semua ini memang merupakan budaya yang dibawa Hmm. pada saat proses migrasi nenek moyang orang-orang suku Moronene dulu, kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, Jadi ya. di antara beberapa alat musik tradisional yang Bapak sudah sebutkan, apakah masih terlihat fisiknya sampai sekarang? Ya, ini dia. Jadi kami ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa ada secara fisik seperti yang kita tampilkan pada hari ini. Iya. Tetapi Ini tadi sudah, namanya apa Pak? ini tamburu, Tambulu. tamburu, ya, Oke. tamburu. Tamburu, Jadi oke. sayangnya ini sudah hampir punah, sudah hampir tenggelam. Kebetulan mungkin cuma ini satu-satunya yang ada di Bombana hari ini. Ada juga 1-2 orang lagi, cuma kita sudah tidak mampu lagi memainkan. Tetapi Ibu Minati ini sudah yang paling terakhir ini, the last, apa istilahnya nih kalau Gue Munati orang terakhir yang memainkan yang tambulu iya, ini ya? iya. Dan pernah menjuarai dulu waktu tahun 70-an ya kalau nggak Iya. salah, pernah ikut lomba. Tapi sayangnya tidak pernah lagi ditampilkan di acara-acara lembaga adat atau acara-acara pemerintahan, sudah tidak pernah ditampilkan gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Halik. Pak Halik, Pak Amir Halik ini tadi sudah dijelaskan beberapa di antaranya alat musik tradisional, dan yang bertahan adalah salah satunya ada tamburi ini yang masih nampak ya. Iya. Ya, yang lainnya mungkin sudah tergeser oleh perkembangan zaman. Nah, selaku pelaku atau tokoh seni dan budaya yang menandakan atau ada ciri khas tertentu bagi masyarakat Moronene terkait dengan alat musik tradisionalnya. Kalau kita lihat di beberapa suku daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya bagi masyarakat suku Telaki itu identik dengan tabuhan gong atau tabuhan ini ya, Gendang. apa namanya, beberapa alat Iya. seperti gendang juga. Nah, Iya. kalau dari Moronene sendiri apa yang menjadi karakter atau ciri khas dari alat musik tradisionalnya? Ciri alat musik tradisional, kita kembali dulu, kita mulai dulu dari musik tradisional. Iya. Musik tradisional itu musik yang hidup turun-temurun dalam masyarakat dan masih terus dipertahankan fungsinya. Iya. Nah, cirinya ada 3 ciri musik tradisional orang Moronene. 1, diwariskan secara lisan. Iya. Dia diwariskan secara lisan. Tidak ada proses pelatihan untuk bisa memainkan musik ini, tidak ada proses pelatihan khusus. Kemudian dia tidak punya partitur. Oke. Dia tidak punya partitur. Jadi tidak ada proses belajar profesional seperti musik hari ini. Kemudian dia bersifat informal. Informalnya itu misalnya alat musik ini. Orang bisa membuat alat musik ini dan bisa memainkan alat musik ini itu tanpa disadari. Contoh ibu ini. Iya. Ibu Emanati ini bisa membuat alat musik ini karena dia melihat ibunya. Dari kecil ibunya membuat ini dan memainkan alat musik ini, itu terus setelah waktu saya tanya beliau ini, katanya kapan mulai tahu buat seperti ini dan mulai memainkan. Iya. Ternyata setelah ibu beliau meninggal. Dia coba membuat berdasarkan rekaman ingatannya, tentunya tidak punya rekaman tertulis. Setelah dia buat, dia coba mainkan, mengingat-ingat perilaku orang tuanya yang sering dia lihat, sehingga ada sampai hari ini masih bertahan di ibu ini. Baik. Selebihnya itu sangat susah kita menemukan. Kalaupun menemukan itu rahmat. Iya. Dari beberapa alat musik yang ada, itu yang spesifikasinya apakah berupa alat musik petik, tabuhan, atau seperti apa nih Pak? Kebanyakan.
alat musik di Moronene itu sebetulnya itu hampir sama di semua kebudayaan. Iya. Ada gong, ada seperti ini, ada seruling, ada tamburu, Gendang. ada gendang, ada semua. Karena alat musik di Moronene itu fungsinya itu satu sebagai sarana hiburan, hiburan dan pertunjukan. Iya. Itu yang kedua, dia berfungsi alat komunikasi lahir batin. Iya. Contoh alat komunikasi lahir batin. Dahulu kala belum ada handphone. Kalau ada keluarga yang meninggal, ada keluarga bangsawan Moronene yang meninggal itu, untuk menyampaikan ke wilayah yang jauh, ke daerah Moronene yang jauh, itu lewat tetabuhan gong. Tung tuk tuk misalnya, itu berulang-ulang sampai di kampung seberang. Iya. Didengarkan itu, gong itu dilanjutkan. Didengar sampai tiba ke seluruh pelosok kampung, sampailah berita bahwa ada berita duka di pusat kerajaan misalnya. Iya. Itu satu bukti bahwa dia adalah alat komunikasi. Yang kedua, ekspresi dan pelipur lara, ekspresi diri dan pelipur lara. Iya. Mbue ini kalau dia kesepian di kebun, Iya. dia ambil alatnya, tamburunya ini, dia mainkan itu. Terus merindu entah kepada anak cucunya, entah kepada keluarganya yang jauh misalnya. Yang ketiga, ya sudah, pelipur lara. Kemudian yang ketiga itu sarana acara budaya. Iya. Ya. Kemudian di pesta perkawinan ada dimainkan alat musik, gong apalagi. Iya. Tapi sesungguhnya jenis-jenis alat musik sangat beragam, dan Pak Apua Kasramunara ini jelas sekali di dalam bukunya Moronene dalam lintasan sejarah dan jejak peradaban Austronesia itu sudah merinci sekian alat musik yang ada, termasuk gandawita ini. Baik. Nah, ini bersifat informalnya gandawita ini karena Iya. oke, saya kira itu. Jadi ada beberapa mungkin bentuk dari alat musik memang yang banyak fungsi dan kegunaannya pada zaman dulu Pak ya, ketika tadi katakan sebagai pelipur lara, alat komunikasi dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Amirullah selaku pengurus dari Lembaga Adat Moronene. Pak, kalau melihat peradaban dari masyarakat Moronene, tentunya juga ini kan kita lihat bahwa memang masyarakat Moronene itu besar, iya, dan juga itu memiliki tadi beragam bentuk kebudayaan. Nah, mungkin Bapak bisa ulaskan sebenarnya kita pengen tahu nih Pak, masyarakat Moronene itu seperti apa ketika dia hadir di tengah-tengah Nusantara ini sebagai bagian dari sebuah suku bangsa yang melengkapi suku bangsa lain yang ada di Nusantara ini. Sungguh ya, suku Moronene ini karakternya Iya, lembut. lembut, Ya. oke. Dia selalu menghindar dari perselisihan. Oke. Menghindari perselisihan karena sifat karakter orang Moronene tidak mencari musuh. Karena sesungguhnya daripada zaman dahulu kala wilayah Moronene sangat luas, Iya. termasuk yang ada kali Pohara itu pernah bermukim orang Moronene, ya. Moramo pernah bermukim orang Moronene, bahkan sebagian Konsel itu pernah bermukim karena pada zaman dulu sistemnya kerajaan, peperangan terjadi sehingga orang Moronene menghindari peperangan itu selalu menyingkir ke daerah yang lebih tenang. Baik. Ya, saya kira begitu. Oke. Jadi pada zaman dahulu Moronene memang sudah dikenal luas ya di masyarakat banyak. Ini sebelumnya Moronene ini masih ada bagian dari kerajaan Buton kah atau seperti apa nih? Dia berdiri sendiri. Sesungguhnya dulu Iya. Moronene berdiri sendiri, tapi setelah pergeseran terjadi, banyak sistem penjajahan terjadi oleh kerajaan-kerajaan lain, maka dia masuk dalam Swaperaja Kesultanan Buton. Iya, baik. Tetapi tidak di bawah taktis kerajaan. Iya. Tidak beda dengan seperti yang ada di Kulisusu, termasuk Barata itu masuk dalam taktis kerajaan Kesultanan Buton. Tapi Moronene berdiri sendiri Swaperaja. Oke, baik. Tapi secara tidak langsung masih ada keterkaitan atau pengaruh dari Kesultanan Buton pada saat itu? Saya kira dari segi bahasa Sudah beda Pak ya? Sudah beda, Oke. sangat jauh. Baik. Nah, ini menarik nih Pak Kasro tadi udah jelaskan bahwa
memang Moronene ini kaya dengan keragaman budayanya. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Amir Halik, Moronene punya alat musik tradisional yang beragam. Ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, sejauh mana eksistensi dari sebuah alat musik tradisional sebagai sebuah bentuk kebudayaan dan juga kearifan lokal masyarakat setempat. Ya, kalau menyangkut eksistensi, inilah yang kita sebenarnya sedang menggugah masyarakat Moronene Iya. pada hari ini, bahwa sebagian besar peninggalan seni budaya kita ini kan sudah mulai tenggelam. Iya. Karena pertama tidak ada upaya untuk, ya, mungkin kalaupun ada itu sangat minim sekali untuk pelestarian seni budaya. Sehingga terjadi misalnya Mbue Minati ini hanya sendirinya yang kemudian masih bisa memainkan. Dan kalau misalnya suatu saat nanti Mbue Minati ini misalnya dipanggil oleh Allah gitu kan, bisa jadi terputus. Tidak ada generasi Tidak ada berikutnya, regenerasi gitu. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Amir Halik, Ya? proses melatihnya pun juga ini informal. Jadi seorang anak melihat orang tuanya bermain, kemudian dia coba untuk lakukan juga nantinya gitu kan. Iya. Nah, kami sebenarnya saya punya Yayasan Menara Foundation, sedang diskusi dengan banyak tokoh budaya bagaimana supaya alat-alat musik tradisional tadi yang kita ingin eksiskan lagi ini bisa kemudian ada pelatihan. Misalnya mumpung kita masih ada tokonya, ya kan, dibantu dengan seniman-seniman yang ini bisa memberikan pelatihan Sebagai seperti pelanjut di gitu dalam ya, Pak? sanggar-sanggar Ya. seni Baik. seperti itu. Baik, Ya. menarik perbincangan kita, tapi kita sudah dulu. Ya. Dan kita harus jeda pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Big Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Dan kita masih membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu alat musik tradisional Moronene, di antara pergeseran budaya dan juga regenerasi. Nah, tadi kita udah singgung banyak masalah alat musik tradisional yang merupakan bagian dari bentuk kearifan lokal dan juga keragaman budaya yang ada di masyarakat Moronene, Kabupaten Bomana. Kita lanjut lagi untuk perbincangan kita masih bersama dengan narasumber saya. Nah, saya mau menyapa dulu, ini ada Mbue Minati, salah satu boleh dibilang ini satu-satunya Pak ya, pelaku seni yang masih ada ini yang biasa memainkan alat musik tradisional. Apa kabar Mbue? Alhamdulillah baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Baik, nah ini di depan kita tadi sudah ada alat musik apa namanya? Tamburu. Tamburu. Oke, ini kalau dilihat dari fisiknya nih, pemirsa, ini terbuat dari bilahan bambu ini ya? sebenarnya bambu khas Moronene itu bambu berduri. Bambu berduri? Iya, khas Moronene. Oke. Ya. Ada kriteria sendiri untuk jenis bambu untuk bisa dijadikan sebagai alat musik ya Pak ya? Jadi kalau di Sutra ini bambu berduri itu hanya ada di Moronene. Oh, seperti itu. Jadi ini memang khas untuk bambu jenis, kalau bahasa Moronene namanya tari. Oke. Taring kurit. Nah, Baik. Ini kalau kita lihat nih pemirsa, ini seperti alat musik yang dipetik. Ya. Iya, ini dia. Jadi, Oke. ini termasuk idiokordafon sebenarnya. Oke. Jadi kordafon itu karena ada senarnya. Kalau idiofon itu kan badannya bisa berbunyi juga karena sering dipukul-pukul juga. Gitu. Baik. Nah, saya penasaran nih gimana cara memainkan. Mungkin Mbue Minati boleh mempraktekkan seperti apa memainkan alat musik tambaru ini ya? Tamburu. Tamburu. Silakan Mbue. Ya. Ditambah lagi. Iya, boleh. Silakan. Dikasih dekat. Agar didekatkan dengan mikrofon. Ya. Aku dengar. Oke. Baik. Nah, seperti itu cara memainkannya. Ternyata ya di bagian ini ada lubang di Ada sebelah lubang. ini ya. Ya, untuk mengatur ininya, jenis iramanya itu, notnya.
Iya. Ya. Baik, sembari Bue terus memainkan alat musiknya. Nah, kita mau tanya ke Pak Amir. Pak Amir, ini kan Bue Manati satu-satunya orang tua kita yang memainkan alat musik ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ternyata alat musik yang satu ini sudah mengalami pergeseran karena perkembangan zaman ketika para generasi muda atau mungkin ya orang tua juga sudah tidak tidak mengenali atau boleh kata ya tadi tidak ada kepedulian dengan alat musik ini. Apakah di masyarakat Morone ini memang tidak ada upaya bagaimana bisa kembali dihadirkan begitu? Karena kalau kita lihat, nah ini Bue Manati ini salah satunya orang tua yang hanya bisa memainkan alat musik ini. Seperti apa Pak Amir? Inilah sebetulnya Iya. yang harus menjadi kesadaran kolektif Iya. masyarakat Moronene, pemerintah Kabupaten Bombana dalam hal ini yang didiami oleh suku Moronene itu, kemudian masyarakat Moronene itu sendiri. Oke. Nah, kemudian para penggiat-penggiat budaya ini menjadi kesadaran bersama karena ini kalau terus dibiarkan ini akan habis. Kehilangan generasi karena generasi taruhlah kita boleh mengatakan bahwa ini adalah generasi terakhir. Iya. Setelah ibu ini kan pertanyaan yang menjadi kewajiban seluruh masyarakat Moronene dalam hal ini. Siapa lagi setelah ini? Kalau kita tidak bersama-sama punya keinginan, punya semangat untuk terus memelihara dan melestarikan budaya-budaya seperti ini, dalam hal ini alat musik Moronene yang semakin berkurang yang bisa Iya. memainkan dan bisa membuat. Tapi untuk saat ini sudah adakah tindakan atau upaya dengan kekhawatiran tersebut atau mungkin sekarang dari pemerintah atau masyarakat Moronene sudah mulai mengecang-ancang gitu untuk melakukan sebuah pelatihan khusus untuk memainkan alat musik tradisional Moronene ini Pak? Belum ada sebetulnya yang seperti itu. Jadi ini bisa lestari sampai hari ini hanya karena fungsinya di masyarakat. Iya. Maksud saya fungsinya di masyarakat, ketika kita mau ada upacara perkawinan kita harus menabung gong. Iya. Kemudian ketika orang tua mau melipur lara menghibur diri dia memainkan sendirinya. Iya. Nah, ini saya tidak bilang bahwa belum ada sih inisiatif pemerintah dalam hal ini dan masyarakat. Tetapi ini menjadi kewajiban bersama ke depan. Baik. Ya, menjadi peristiwa bersama ke depan masyarakat Moronene, pemerintah Kabupaten Bombana dan penggiat-penggiat seni, Iya. lembaga adat, pemerhati adat untuk terus menjaga Menjadi tanggung jawab bersama. Menjadi tanggung jawab bersama. Betul sekali. Nah, Pak Amirullah, tadi sudah dikeluhkan oleh Pak Amir. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa itulah yang terjadi karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk mau mencintai alat musik yang notabene adalah bagian dari kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat Moronene. Nah, apa tindakan yang bisa kita lihat secara konkret bagaimana supaya bagian dari kebudayaan itu tidak hilang di telan masa nih, Pak? Oh iya. Sebenarnya alat ini Iya. muncul di tengah-tengah booming setelah Pak Kasra menerbitkan buku. Oh, iya. Dan contoh foto-foto yang diambil saya berikan bahwa ada alat musik yang di Moronene yang sangat saat ini sudah ditinggalkan oleh Iya. muda yang tidak lagi senang dengan alat musik ini, malah beralih kepada modern. Nah, alat ini sebenarnya sudah berumur kurang lebih 30 tahun. Alat ini. Karena Untuk yang ini, Pak, iya, ya? Usia yang alat ini. Oh, ini usia sudah 30 tahun. kurang lebih 30 tahun. Karena Luar pada biasa. tahun 95 Iya. saya ikuti Bu ini, Iya. memang sudah dimainkan alat ini. 95 sudah dimainkan alat ini. Oke. Ini di puncak Olesiar, itu di pusat kerajaan Moronene masa lampau. Iya. Nah, saya terus himbau, tolong barang ini disimpan. Suatu saat anak-anak Moronene akan mencari tahu bahwa alat musik Moronene yang bagaimana jenisnya. Nah, lalu setelah muncul dengan buku yang booming, Iya. mulailah berdatangan semua pemuda ke minta gambar, foto dan sebagainya. Bagaimana contoh alatnya, mulai mereka potret. Iya, ini menjadi sebuah bukti dan suatu saat nanti para generasi kita akan bisa melihat fisiknya secara langsung Iya. bahwa inilah alat musik yang dimiliki oleh masyarakat Moronene. Nah, menarik nih Pak Kasra tadi udah dijelaskan Bapak terinspirasi karena keberadaan dari musik nasional yang sudah mulai pudar, lalu Bapak kemudian
menjadikannya sebuah bentuk tulisan dalam buku yang Bapak buat. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, kenapa sampai terinspirasi untuk bisa mengangkat kembali kebudayaan yang hampir dikatakan punah ini? Ya baik. Jadi saya 5 tahun terakhir ini sering komunikasi. Iya. Baik dengan para sesepuh, tokoh adat, tokoh budaya, termasuk Pak Amir Halik ini, anak-anak muda. Saya melihat ada gap di situ. Sebenarnya bukan cuma seni budaya, bahasa saja, bahasa Moronene, itu pemakainya, penuturnya hari itu semakin hari semakin berkurang. Jadi anak-anak Moronene yang lahir dari rahim ibu Moronene sudah mulai juga tidak bisa bahasa Moronene karena ada rasa minder. Ya, jadi anak-anak muda itu kalau di pergaulan sesama anak Moronene lebih keren kalau dia berbahasa gaul gitu bahasa ya. gaul gitu kan. Iya. Itu oke-oke saja, tetapi kita tidak boleh lupa jati diri kita gitu kan. Nah, itu bahasa. Kemudian dari sejarah, sudah kehilangan identitas. Kita banyak yang tidak tahu asal usul Morone itu dari mana sih? Banyak teori, banyak hipotesa yang kemudian diuraikan. Saya coba merunut ini dalam bentuk buku. Jadi saya lihat banyak baca juga literatur. Kemudian saya di situ kayaknya saya harus buat buku. Awalnya saya posting di Facebook aja sama Instagram, tapi kan tidak terstruktur dengan baik. Jadi saya coba bukukan dalam satu buku besar ini, kemudian saya lengkapi dengan foto-foto, kemudian semua yang menyangkut dengan Moronene termasuk alat seni musik tradisional ini saya masukkan. Kemudian saya ternyata di situ juga belajar bahwa alat musik menjadi salah satu cara untuk mencari tahu asal usul nenek moyang suatu suku bangsa. Jadi tidak hanya bicara fosil, peninggalan artefak-artefak, termasuk seni musik. Nah, saya kasih contoh misalnya, alat tamburu ini bukan cuma di Moronene ada, di Palu juga ada dengan nama yang berbeda. Bentuknya seperti ini juga namanya ya? santu ya. Kemudian di Filipina ada juga namanya, menarik lagi namanya itu tambi. Di Madagaskar yang begitu jauh, ke Pulau Madagaskar yang dekat dengan Afrika itu ada juga mirip seperti ini, tapi namanya faliha. Di Sumatera Barat juga ada, di Minangkabau namanya itu saya lupa namanya, tapi ada juga yang sama serupa dengan ini ya Pak. Jadi bagian daripada persebaran nenek moyang Indonesia dulu, yang kalau para sejarawan itu mengatakan bahwa itu adalah suku bangsa penutur bahasa Austronesia. Karena di Filipina ada gitu kan. Baik, semuanya tertuang dalam buku yang Bapak tulis ya, boleh pinjam Pak? Ya, boleh. Ini berjudul Moronene dalam lintasan sejarah dan juga peradaban Austronesia. Nah, mungkin dari sinilah kita bisa kembali menggali atau mengetahui seperti apa bentuk keragaman dari kebudayaan masyarakat Moronene Kabupaten Bomana. Ini luar biasa nih ya. Ini tulisan dari Bapak Kasra Jarum Munara. Ya, oke, baik. Di depan kita juga selain tamburu juga ada beberapa alat musik lainnya kalau saya lihat. Boleh jelaskan nih Pak Halik, ini ada beberapa saya lihat bentuk itu dulu yang dibawa alat musik. Kalau yang ini apa nih Pak? Ini agak unik juga nih bentuknya. Ini ore. Omore. Ore. Oke, baik. Jadi cara memainkan ini dia di ibu ya, Mbue Manati yang bisa. Boleh diperagakan Bu Manati seperti apa cara main alat musik ore ini? Kurang bunyinya karena kecil. Kalau besar. Iya. Ini. Oh. Ya, Baik. Oke. Ya. Ternyata tadi dikatakan Pak Amir ini tidak memiliki nada tertentu ya, ataupun juga ada mulai dasar partitur tapi dia menghasilkan bunyi. Ya, kemudian itu yang disesuaikan. Oke, baik. Itu ore namanya. Nah, kalau ini agak besar nih, ini sama tamburu tapi ini kayak agak besar namanya apa nih, Bu? Tamburun tinapa. Tamburun tinapa. Jadi Tamburun tinapa. sebetulnya dia sama dengan ini. Tamburu Tamburu juga tapi dia ditepuk.
tampil. Oh dia Proses ditepuk. membunyikannya lain dengan cara proses Ada membunyikannya. ada di dia variasi dia. Ada variasinya dia. Oke, Ya, boleh kita penasaran pengen lihat seperti Ya, apa? lihat Diperagakan dulu Bu ya. Oke, nah hal inilah mungkin Pak Ya, Kasep maaf. harus ditahui oleh Ya. generasi muda kita ya. Betul. Iya. Nah, Harus di setel dulu. di setel dulu ya kayak gitu Pak ya. Dia Aduh, luar perbaiki biasa. senarnya dulu. Oke, jadi ada beberapa senar juga nanti ini kan dipetik menghasilkan bunyi atau nada-nada tertentu. Kak, saya mungkin sambil itu dia setel, saya Iya. jelaskan. Jadi ini sebenarnya paling tua di dunia ini. Oh begitu. Ya, jadi Ketimbang tambur ini ya, ya ini paling Iya. tua. Jadi namanya oore ore. dari namanya bunyinya sebenarnya. Mm-mm. Jadi apa terdengar sebagai re re re. Gitu. Wah, Jadi makanya namanya ada ore. istilah Iya. onomatopeia. Jadi nama sesuai dengan bunyinya. Bunyinya. Gitu. Oke. Nah, itu dia sudah Baik. Ya, kita jadi karena dia menghasilkan bunyi re, makanya namanya oore. oore Ya, gitu. tapi di tempat lain namanya re re. Oh, oke. Re re. Ya. Nah, untuk memainkannya nih Pak Amir, apakah mereka terdiri dari satu perangkat atau tersendiri untuk beberapa alat musik ini? Sampai hari ini Iya. itu dimainkan tersendiri. Tersendiri ya? Tersendiri. Jadi kalau by selera pemain. Ha-ha. Dia mau memainkan yang oore, dia mau memainkan tamburu atau alat musik apa saja, sama dengan gamis misalnya. Tetapi ini sebetulnya bisa menjadi hasanah yang artinya kalau dia ada bicara regenerasi, Iya. bagi orang yang sudah mengerti bagaimana menyesuaikan nada alat musik ini, misalnya adalah oore dan tamburu ini terus dicampur dengan alat musik yang lain, sebetulnya bisa dipadu padankan menjadi satu kesaresian bunyi yang bisa menjadi karakter musik orang Moronene misalnya yang Iya. yang muncul baru gitu. Dalam bentuk orkestra. Ah, ya. Orkestra. Iya. Oke. Berarti dia bisa berkolaborasi dengan Bisa. alat Bisa, musik sangat lainnya. bisa, sangat bisa. Oke. Karena nadanya ada. Oke, untuk memainkannya sendiri, apakah diiringi dengan syair-syair atau Iya. seperti apa? Nah, hampir ada berdasarkan cerita dari Bu Emanati ini hampir semua. Iya. Kalau memainkan alat yang tamburun tinapa ini dan tamburu yang ini itu mereka tidak mengeluarkan kalimat. Iya. Sesungguhnya yang berbahasa dalam musiknya. Oh, baik. Jadi dia sedang berkomunikasi, apakah ada yang mendengarkan. Iya. Kalau dia sifatnya pelipur lara misalnya, itu dia berbahasa dengan hatinya sendiri. Musik yang bernyanyi mengalun ikuti irama perasaan. Begitu juga kalau ada yang mendengarkan itu. Iya. Ini sesungguhnya berbahasa. Dan hanya inilah yang sulit bagi generasi yang akan datang kalau dia tidak berusaha seperti yang Pak Apua Kasra Munara menyampaikan tadi, Iya. mengerti bahasanya, itu akan sulit. Dia akan kehilangan satu momen di alat musik ini karena dia tidak bisa membaca maksud bahasanya. Oke. Nah, Bu, saya mau tanya ke Bu. Nah. Apakah ini susah memainkannya atau seperti apa nih, Bu? Mohalio atau Mobuna? Iya. Hari aja. Sulit. Saya ya? tidak tahu nih, dah tak tengah mati ni petik. Baru sulit. Memang harus ada pembelajaran khusus gitu ya? Sebetulnya dia tidak punya pembelajaran khusus. Pertama, ya bakat menurun, talenta. Oh, dari begitu. bakat menurun, oke. Ya, karena orang tuanya bisa memainkan. Kemudian ada kemauan. Iya. Karena setelah saya tanya ibu ini, ada anaknya 3 orang perempuan misalnya. Saya tanya, ibu yang bisa mewaris ini? Gak tahu, saya mau cari orang lain karena anak saya tidak hobi. Baik, Nah, baik. ternyata kemauan juga itu menjadi Ya. masalah. Nah, menarik. Ini Pak Amirullah, kalau melihat fenomena yang terjadi seperti apa dikatakan Pak Amir Halik, jangankan generasi muda yang di luar dari penggiat seni, bahkan yang berhak menjadi pewaris boleh dikatakan seperti itu, tapi ternyata belum ada daya minat untuk bisa mempelajari alat musik tradisional. Dari pengurus lembaga adat, mungkin apa yang bisa kita lakukan? Ya, salah satunya kan kita ingin jadikan alat musik ini sebagai fakta bahwa Iya. di Moronene ada yang pernah pandai memainkan alat musik ini. Iya. Yang kedua, saat ini lembaga adat saya termasuk satu memang menyampaikan kepada orang tua bahwa alat ini tolong dipelihara. Hanya regenerasi ini terus mencari karena istri saya juga ingin memainkan, ternyata sangat susah, sangat susah memainkan alat ini. Dia masih belum paham dengan
apa dikatakan palik bahwa memang dia tidak punya partitur. Iya. Jadi sangat susah karena kalau orang memainkan alat musik dia harus jiwanya masuk menyatu dalam alat ini sebenarnya. Karena alat ini termasuk bahasa, dikatakan bahasa. Iya. Mau Bahasa sedih, bahasa bahasa hati. hati sebenarnya. Bahasa hati. Bahkan kalau alat ini sebenarnya bisa dimainkan para gadis, Iya. kalau ada cowok yang ingin dekat, bahasa inilah dimainkan. Oke. Kalau cowoknya pandai mengerti Nih. bahasa, dia akan balas dengan Di zaman bahasa ini dulu. sebenarnya. Menarik. Ya. Jadi isi hati tertuang dalam Alat musik. alunan musik Alat ini ya. musik. Oke, itu menarik. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu Bapak-Bapak, Bu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Bingkai Budaya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Dan kita masih memperbincangkan topik tentang alat musik tradisional Moronene di antara pergeseran budaya dan juga regenerasi. Nah, dan tadi kita sudah melihat Bu Manati sudah memperagakan bagaimana cara memainkan alat musik tradisional ini. Nah, kalau kita lihat nih Pak Kasra, mungkin masih ada beberapa lagi ya alat musik tradisional, tapi untuk sampai saat ini kita belum bisa melihat bukti fisiknya selain ada ore sama tambur Betul. ini. Ada lagi mungkin Pak? Betul, ya ada yang namanya oreh yang saya tadi sebutkan di awal, itu bentuknya seperti biola, Iya, digesek. Nama lainnya di daerah lain itu namanya arababu. iya. Kemudian ada juga yang kita sebut itu ore nirenta, jadi hampir bunyinya mirip ini, Iya. tapi dia bentuknya kecil. Kalau bahasa yang umum di dunia namanya itu johar, semacam harpa, tapi dia dimainkan di mulut. Kemudian ada yang harus ditarik, jadi nirenta, ditarik. Kemudian ada lidahnya yang bergetar. Dari rongga mulut itu terjadi resonansi, kemudian mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, ternyata saya pelajari di Kalimantan itu kayak di Banjarmasin ada yang namanya kuriding. Kemudian di Jawa Barat ada namanya karinding. Dan persis alatnya. Dan saya lihat lagi di Filipina, di Taiwan. Di Taiwan itu bukan Cina yang kita sebut Cina itu, tapi Pulau Taiwan. Itu ada juga dimainkan. Dan saya pernah lihat di suatu film namanya The Rainbow Bridge itu. Di awal ketika dia pesta itu dia memainkan alat itu. Jadi di situ juga mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya kita ini bagian dari sejarah migrasi tadi itu. Nah, ada juga yang namanya ganda tari. Iya. Jadi gendang tapi terbuat dari bambu yang kemudian dipukul-pukul. Ada juga yang namanya gandawita yang dibuat di dalam di tanah digali gitu kan. Baik. Nah, kami ada upaya untuk coba rekonstruksi ini. Iya. Yang saya utamakan pertama kali ini itu adalah orenirenta. Oke. Karena ini bisa jadi souvenir nanti ke depan menjadi ciri khas daerah kita gitu. Baik, Ya. sudah ada ancang-ancang langkah-langkah Sudah kami yang sudah ada akan modelnya. dilakukan ya? Sudah ada modelnya tinggal Ya. Baik. ya. Nah, Pak Amir, tadi sudah menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa yang menjadi masalah adalah adanya pergeseran budaya dan regenerasi. Boleh dikatakan bahwa ini tidak ada lagi generasi pelanjut Betul. dari alat musik tradisional khusus yang memainkannya. Ke depan seperti apa mungkin? Apakah akan membuka sanggar atau ada langkah-langkah konkret Bapak sebagai selaku salah satu tokoh penggiat seni dan budaya Moronene? Jadi untuk melestarikan, Iya. ya tentunya yang Bapak maksudkan adalah melestarikan. Untuk melestarikan itu pertama menjadi tanggung jawab bersama, Iya. pemerintah, masyarakat, penggiat seni. Kemudian di pihak kerajaan, di pihak budayawan, orang-orang penggiat budaya, orang-orang Moronene itu ini harus menjadi prioritas program. Iya. Bagaimana kita terus menjaga keberadaan alat musik yang ini, misalnya, dan bisa dimainkan. Karena alat musiknya ada, tidak bisa dimainkan, itu Percuma juga. pincang. Sama aja sia-sia gitu Ya, ya, Pak. sia-sia. Sehingga dua sebetulnya. Kemampuan memainkan ini dan melestarikan alat ini itu harus menjadi tanggung jawab semua.
harus menjadi kesadaran kolektif seluruh masyarakat. Dalam hal ini Intinya adalah masyarakat. kesadaran kita bersama Kesadaran dan tanggung yang jawab kita dibutuhkan bersama. sekali. Karena bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi masyarakat pun juga harus bisa memiliki tanggung jawab yang penuh. Iya. Untuk bagaimana bisa Rasa memiliki. ya perasaan bangga memiliki dengan alat musik tradisional nenek moyang kita ya. Betul. Oke, nah Pak Amirullah selaku bagian Lembaga adat. dari tokoh adat dari pengurus lembaga adat Moronene, singkat Pak. Sebenarnya apa yang menjadi harapan untuk masyarakat Moronene khususnya bagaimana supaya alat musik tradisional ini tidak hilang begitu saja dan punah dimakan zaman Pak? Ya, saya berharap sekali kepada regenerasi yang akan datang, Iya. bahkan sekarang pemuda-pemuda milenial untuk tetap cintai alat musik tradisional Iya. seperti yang kami lakukan organisasi sepakat itu terus menggali terus budaya dan istiadat yang ada di suku Moronene. Iya. Ini bisa jadi contoh untuk bergabung komunitas anak pemuda khususnya yang berada di wilayah Moronene. Saya kira demikian. Baik, luar biasa. Ya, banyak hal yang ingin saya perbincangkan bersama narasumber saya, tapi sayang sekali kita berada di penghujung waktu. Terima kasih sekali lagi Bapak Amirullah dan juga buat Bapak Kasra, terima kasih. Pak Amir, Halik, terima kasih. Bu, terima kasih untuk kehadirannya. Sehat selalu ya Bu ya. Baik, dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program acara Bingkai Budaya dan kita bisa menarik kesimpulan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan juga menjaga kebudayaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan generasi peneruslah yang memiliki tanggung jawab di pundaknya untuk bagaimana bisa menjaga dan juga melestarikan beberapa bentuk kearifan lokal terutama alat musik tradisional sebagai bagian dari kebanggaan terhadap keragaman budaya yang kita miliki. Dan sebagai penutup, kita kembali saksikan persembahan dari Arman Muiz yang akan mempersembahkan satu buah lagu daerah Kabaina Kampo Tangkeno. Saya Hendrak Baramli, pamit undur diri, sampai jumpa di Bingkai Budaya berikutnya. Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Silakan. Moliho